Oke, shalom, selamat siang. Kita ketemu lagi di channel Pelita Kakiku, karena firman adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Beberapa hari yang lalu saya sempat membahas mengenai menyikapi perbedaan visi. Ya, di sana saya menjelaskan di sana saya menunjukkan video tentang evangelis dari evangelis I.I. Cipto tentang bagaimana visi 2022, dan dia menggambarkan bahwa itu banyak angka 2 berbicara soal hubungan, dan itu juga ada angka 0 berbicara soal hati. Gitu ya, dan saya juga pernah menyampaikan apa yang Tuhan taruhkan dalam hati saya tentang tahun yang penuh dengan kejutan, ya, divine surprise. Dan pada video ini saya ingin menunjukkan pesan Tuhan atau nubuatan dari pendeta Gilbert Lumoindong, gitu ya. Dan ini menjadi sesuatu yang menarik bagaimana 3 hari yang lalu beliau mengupload videonya dalam bentuk short tentang 4 nubuatan di tahun 2022, gitu ya. Kita akan nonton videonya sebentar, saudaraku ya. 2022 adalah tahun kemuliaan. Nah, apa yang Tuhan nyatakan buat saya sebut sebagai nubuatan 2022. Yang pertama, akan ada banyak kejutan-kejutan yang luar biasa. Yang Alkitab bilang, apa yang mata tidak pernah lihat, apa yang telinga tidak pernah dengar, itu yang Tuhan sediakan buat orang yang mengasihi Tuhan. Yang kedua, tahun ini juga akan ada banyak air mata. Karena itu buat kita yang percaya berlaku firman Tuhan, orang yang bertahan sampai kesudahannya, itu yang boleh selamatnya. Kita jangan putus asa, jangan menyerah, tetap semangat. Lalu yang ketiga, di tahun ini kita akan mengalami mujizat-mujizat yang luar biasa. Karena itu pastikan kita hidup dalam iman, dalam keyakinan. Dan yang keempat, tahun ini logika mulai dihancurkan. Kenapa? Karena kita ditantang oleh Tuhan hidup dalam iman. Yang mengandalkan logika akan goyah, yang mengandalkan iman akan melihat janji Tuhan tergenapi dahsyat dan luar biasa. Doa saya menyertai saudara. Iya, oke. Itu videonya. Apa sih namanya, di sini digambarkan bagaimana ada nubuatan yang disampaikan oleh Pak Gilbert bahwa tahun 2022 ini adalah tahun kemuliaan, dan dia menubuatkan ada 4 hal. Yang pertama, bahwa tahun ini terjadi banyak kejutan, apa yang mata tidak pernah lihat. Dan ini saya bersyukur sekali, ini meneguhkan apa yang pernah saya sampaikan, bagaimana tahun ini akan menjadi satu tahun yang penuh dengan kejutan ilahi. Dan yang kedua, beliau juga menyampaikan bahwa di tahun ini akan banyak air mata. Dan di tahun ini juga dia menyampaikan bahwa banyak mujizat-mujizat yang akan terjadi. Dan terakhir dia menyampaikan bagaimana logika manusia akan runtuh dan digantikan dengan orang-orang yang hidup oleh karena iman. Tidak bisa hidup lagi mengandalkan logika, tetapi kita percaya bahwa Allah bekerja mengatasi segala logika yang ada. Itu video yang disampaikan oleh Pak Gilbert tentang 4 nubuatan di tahun 2022. Seperti biasa, link videonya saya akan sertakan di deskripsi, gitu ya. Dan ini menjadi sesuatu hal yang meneguhkan saya bagaimana dalam firman Tuhan tadi pagi Gilbert sampaikan di salah satu nubuatannya bahwa di tahun ini adalah menjadi tahun kemuliaan, di mana banyak kejutan-kejutan yang mata manusia tidak pernah lihat, telinga manusia tidak pernah dengar, dan tidak pernah timbul dalam hati manusia, dan itu Tuhan sediakan buat Anda dan saya yang mengasihi Dia, gitu ya. Dari sini kita ingin sama-sama melihat bahwa saya pernah sampaikan di video yang menyikapi perbedaan visi, bagaimana saya bilang bahwa kita tidak usah dibingungkan dengan berbagai macam visi yang disampaikan oleh berbagai macam hamba Tuhan. Justru itu menggambarkan bagaimana gereja Tuhan saling diperlengkapi satu dengan yang lainnya. Dan Anda yang sayang mendengar visi-visi ini semua, kita tidak perlu bingung. Justru kita harus melihat bahwa disinilah kita diperlengkapi dalam banyak perkara. Gitu. Pada video ini saya akan membahas beberapa hal berkenaan dengan bagaimana sih Tuhan berbicara kepada orang pilihannya, khususnya para nabi, gitu ya. Kalau kita lihat dalam Amos 3 ayat yang ketiga, firman Tuhan katakan, berjalankah 2 orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Dan ini menjadi satu gambaran bahwa topiknya tentang nabi penyambung lidah Allah, bahwa Allah mengkomunikasikan segala sesuatu yang hendak dikerjakan, bahwa kalau ada 2 orang berjalan bersama-sama, maka ada suatu ikatan di dalamnya bahwa mereka saling berjanji. Gitu. Dan kalau Anda lanjutkan beberapa ayat di bawahnya, di Amos 3 ayat yang ke-7 dikatakan, sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusan kepada hamba-hambanya para nabi. Gitu ya. Dalam firman Tuhan kita mencatat banyak perkara bahwa pada saat Tuhan hendak melakukan segala sesuatu, Tuhan mengkomunikasikan dengan hamba-hambanya para nabi. Allah hendak membebaskan umat Tuhan dari perbudakan Israel, Allah sampaikan kepada Musa rencananya. Allah hendak membuang umat Tuhan ke Babilonia, Allah sampaikan rencananya kepada hamba-hambanya para nabi. Dan itu menjadi gambaran bagaimana Allah memakai orang-orang untuk menyampaikan apa yang hendak Tuhan kerjakan, untuk menyampaikan apa yang hendak Tuhan rencanakan, dan itu adalah peranan para nabi. Gitu ya. Dalam perjanjian baru mungkin kita tidak pernah mengenal atau kita tidak pernah ada orang yang memberikan dirinya gelar nabi tertentu, nabi A, nabi B, nabi C. Gitu ya. Tentunya berbeda dengan masa perjanjian lama di mana kita mengenal Nabi Yeremia, Nabi Yesaya, dan mereka digelari seorang nabi karena mereka menyampaikan firman Tuhan.
gitu ya. Dalam perjanjian baru mungkin kita tidak mengenal tokoh-tokoh seperti ini. Tetapi saya juga pernah membahas dalam satu video tentang 5 jawatan pelayanan. Gitu, rasul, gembala, pengajar, penginjil, dan salah satunya adalah nabi. Dan di sana nabi bertugas menyampaikan isi hati Tuhan. Di sana nabi bertugas membawa umat Tuhan berjalan sesuai dengan kehendak Allah, berjalan sesuai dengan apa yang Allah rencanakan. Dan saya melihat dengan banyaknya visi-visi yang disampaikan oleh berbagai hamba Tuhan ini menjadi gambaran bahwa Allah memakai beberapa orang untuk menyampaikan suatu isi hati Tuhan, untuk menyampaikan apa yang hendak Tuhan rencanakan bagi umat Tuhan secara keseluruhan. Dan itu adalah pelayanan karunia nabi-nabi yang Tuhan berikan. Jelas, saudaraku? Dan tadi saya sudah bilang bahwa kita tidak usah dibingungkan dengan segala sesuatu yang ada dengan pesan seperti ini. Tetapi itu menunjukkan bahwa gereja Tuhan semakin diperlengkapi. Dan yang terpenting adalah bagaimana kita mempunyai visi buat kita sendiri. Bagaimana kita menerjemahkan semua visi dan pesan Tuhan yang kita dengar. Itu menjadi sesuatu hal yang mempersiapkan kita untuk menjalani di tahun ini. Dan itu kita harus terjemahkan dengan keadaan kita masing-masing. Gitu ya. Dalam firman Tuhan, Yesus banyak mengajarkan tentang bagaimana seseorang membuat suatu perencanaan tertentu dalam hidupnya. Gitu. Kita akan lihat dalam 1 Korintus 9 ayat 26. Di sini Paulus berkata bahwa sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Paulus jelas bahwa apa yang dia lakukan dalam pelayanan atau apa segala sesuatunya dia punya tujuan. Gitu ya. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Semua visi atau pesan Tuhan yang dibawakan oleh hamba-hamba Tuhan itu harus membuat Anda dan saya semakin punya tujuan kemanakah arah kehidupan kerohanian kita. Apa yang hendak kita capai dalam tahun ini harus membuat kita semua mempunyai visi dan tujuannya. Gitu ya. Dan tadi saya sudah bilang dalam Lukas 14 ayat 28 dikatakan seperti ini. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya. Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Yesus menggambarkan bahwa seorang merencanakan sesuatu sebelum dia membangun menara, masa kan dia tidak duduk dulu untuk menghitung biayanya. Gitu ya. Kalau kita lihat beberapa ayat di bawahnya di Lukas 14 tadi ayat 31, atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang didatanginya dengan 20.000 orang. Dan di sini Yesus mengajarkan umat Tuhan untuk mulai membuat suatu perencanaan dalam kehidupannya. Orang mau bangun menara, apakah dia tidak menghitung biayanya dulu? Atau seorang raja yang hendak berperang, apakah dia tidak mempertimbangkan berapa orang yang dia harus kirim supaya memenangkan pertempuran? Dan itu menggambarkan bahwa Anda dan saya, kita harus mempunyai suatu perencanaan tentang apa yang hendak kita kerjakan. Orang dunia punya quote, plan your work and work your plan. Gitu ya. Rencanakan apa yang akan kita kerjakan dan kerjakan apa yang menjadi perencanaan kita. Gitu ya. Dan itu menjadi sesuatu di mana pelayanan kita bukan dilakukan dengan tanpa arah. Apapun aktivitas yang kita lakukan bukan kita lakukan dengan sembarangan. Tetapi segala sesuatunya ada arah dan tujuan sebagaimana tadi pesan-pesan Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Jelas, saudaraku. Dan dari sini saya ingin Anda dan saya, kita mulai breakdown gitu ya. Visi kita masing-masing kita breakdown dengan sesuatu target-target yang kita akan capai dalam bentuk yang lebih sederhana, sehingga setahap demi setahap kita akan mencapai semuanya. Temukan visi yang pribadi buat Anda dan saya dalam kehidupan kita masing-masing. Buat perencanaan dengan apa yang sedang kita kerjakan, dan kerjakan apa yang sudah kita rencanakan gitu ya. Ada orang yang seringkali pintar sekali membuat perencanaan, tetapi pada giliran eksekusi, maka perencanaan hanyalah sebuah perencanaan yang tidak ada aplikasi apa-apa. Tapi mari perencanakan semua yang sudah kita kerjakan dan kerjakan apa yang sudah kita rencanakan. Gitu ya. Sehingga nanti di akhir tahun ini kita boleh mencapai apa yang sudah Tuhan janjikan. Jelas, saudaraku? Mudah-mudahan dari video ini bisa menguatkan kita semua dan persiapan diri kita, Anda dan saya di tahun ini untuk kita meraih segala sesuatu yang Tuhan sediakan. Jelas, saudaraku? Makasih sudah menonton. Kita ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.